Yang pertama, bentuk dari pulmo kuda itu sendiri bisa kita lihat dari gambar yang di atas. Yang kedua, warna. Warna dari pulmo kuda itu pun bervariasi, mulai dari merah muda sampai ke abu-abuan. Pertama, pulmo menutupi bagian permukaan eksternal pada paru. Kedua, membagi kavitas toraks menjadi 3 ruangan, yaitu sentral mediastinum dan 2 kompartemen lateral, masing-masing terdiri dari 1 paru. Bisa kita lihat dari gambar di atas. Yang nomor pertama di atas ada nomor 4, itu margo dorsalis. Sebelah kiri ada trakea, bawahnya ada incisura cardiaca, impressio cardiaca, dan paling bawah ada margo ventral. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu organ pada kavum toraks, yaitu jantung. Dan pada kesempatan ini juga saya akan membahas tentang secara fokus pada jantung kuda. Secara umum jantung memiliki fungsi yaitu sebagai alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Begitu juga fungsi jantung pada kuda. Jantung sendiri memiliki 4 ruang. Yang pertama adalah atrium sinister, yang kedua adalah atrium dexter, yang ketiga adalah ventricle sinister, dan yang keempat adalah ventricle dexter. Seperti pada gambar tersebut kita bisa lihat bahwa pada nomor 11 itu adalah ventricle dexter, sedangkan nomor 12 adalah ventricle sinister, yang ke-6 adalah atrium sinister, dan yang ke-8 adalah atrium dexter. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa posisi atrium berada di dorsal dari ventricle. Jantung pada kuda sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jantung tersebut berasal dari jaringan otot. Dan yang kedua, bentuknya lebih bulat daripada jantung pada manusia. Tentu ini yang membedakan jantung antara kuda dan manusia. Massa rata-rata pada jantung kuda sekitar 3,6 kg. Meskipun massanya jantung bisa 2 kali lipat, namun perkembangan jantung hanya sampai 4 tahun. Ukuran pada kuda, ukuran jantung tersebut tidak mempengaruhi ukuran kuda tersebut. Sedangkan untuk detak jantungnya rata-rata sekitar 40 detak per menit saat kondisi kuda beristirahat. Jantung pada kuda sendiri memiliki tipe B, di mana tipe ini mampu mengirim serat impuls listrik menembus jauh ke dalam otot jantung. Jantung B ini juga memungkinkan kuda dapat merespon penerbangan yang mampu bergerak dari 40 detak per menit menjadi 300 detak per menit. Tentu kondisi ini sangat membantu kuda dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu membantu melarikan diri dari musuh. Yang kedua juga membantu dalam keluar dari gerbang awal. Trakea adalah suatu pipa yang dibentuk dari kartilago dan jaringan ikat yang dimulai dari tepi kaudal laring, yaitu dari tepi kaudal kartilago cricoidea setinggi vertebra cervicalis 6 sampai setinggi tepi kranial vertebra thoracalis 5. Dan di sini terbentuk bifurcatio menjadi bronchus dexter dan bronchus sinister. 10. Trakea mempunyai ukuran panjang 11 cm dan diameter 2-2,5 cm. Terdiri 20 buah cincin kartilago yang berbentuk huruf U. Membuka ke dorsal ditutupi oleh jaringan ikat dan bersentuhan dengan esophagus lumen. Trakea selalu berada dalam keadaan terbuka, menyempit pada ujung kranial, oleh karena desakan dari glandula tiroidea. Selain itu, trakea menyempit pada ujung kaudalnya, oleh karena desakan dari arcus aortae dan arteria anonyma. Struktur penting trakea: anterior sternum timus, vena brachiophallica sinistra, pangkal truncus brachiopalicus, dan arteri carotis communis sinistra dan arcus aortae. Posterior esophagus, nervus laryngeus recurrens sinistra, dextra, vena asigus, nervus vagus dextra dan pleura sinistra, arcus aortae, arteri carotis communis sinistra,
nervus vagus sinistra dan nervus phrenicus sinistra dan pleura cartilago membentuk trakea cartilago caroid. Secara topografi, jantung sendiri terdiri dari beberapa posisi. Yang pertama adalah jantung berada di posisi dorsal dari lentur diafragma punggung usus besar. Yang kedua, jantung berada di posisi ventral dari aorta. Yang ketiga, jantung berada di posisi kranial dari liver. Yang keempat, jantung berada di posisi caudal dari trakea. Lokalisasi trakea berada di linea mediana, kecuali di bagian caudal di mana arcus aortae mendesaknya ke kanan. Pada tempat buffer catio trakea, cincin cartilago membentuk carina di sepanjang perjalanannya trakea. Berada di sebelah ventral esophagus dan nervus recurrens sinister diapit oleh trakea dan esophagus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi paru. Paru itu sendiri memiliki dua sirkulasi, yaitu pulmonal dan bronkial. Arteri pulmonalis mensuplai darah vena ke sistematik, lalu memberikan nutrisi pada jaringan kapiler paru di sekitar alveoli. Vena pulmonalis membawa yang teroksigenasi dari area respirasi ke jantung. Arteri bronkial membawa darah sistematik ke jaringan paru. Berasal dari aorta dan memasuki pulmon di daerah hilus. Mensuplai darah untuk semua jaringan pulmon kecuali alveoli. Vena bronkial beranastomose dengan vena pulmonalis. Dengan vena pulmonalis, bagian besar darah vena ke jantung. Secara vaskularisasi sendiri, sistem jantung sebagai berikut. Vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah dari atrium dexter yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dexter masuk ke paru-paru. Antara ventricle sinister dan arteri pulmonalis terdapat katup vulvula semilunaris arteri pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinister, dan aorta membawa darah dari ventricle sinister ke seluruh tubuh. Pada batas antara ventricle sinister terdapat katup vulvula semilunaris aorta. Sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu sirkuit pulmonari dan sirkuit sistematik. Sirkuit pulmonari adalah aliran darah ke jantung untuk menuju dan meninggalkan paru-paru, sedangkan sirkuit sistematik adalah jalan menuju dan meninggalkan bagian tubuh. Vaskularisasi mendapat suplai darah dari superior inferior dan berjalan bersama dengan nervus laryngeus internus menembusi membrana tiroidea. Arteri berada di caudal dari nervus. Inervasi. Serabut-serabut saraf simpatis dan nervus vagus membentuk plexus pulmonalis anterior dan plexus pulmonalis posterior. Paru diinervasi oleh saraf parasimpatis, nervus vagus, dan saraf simpatis. Otot polos saluran napas diinervasi oleh nervus vagus aferen, nervus vagus eferen cholinergic postganglionik. Pleura parietalis diinervasi oleh nervus intercostalis dan nervus phrenicus. Sedangkan pada pleura visceralis tidak terdapat inervasi Jojo di Broto. Jantung dipersarafi oleh serabut saraf otonom dari plexus cardiacus. Plexus cardiacus ini terbentuk dari serabut parasimpatis dan simpatis dalam perjalanan ke jantung. Serabut tersebar di sepanjang dan pembuluh darah koroner serta komponen-komponen konduktan terutama SA nodes. Meskipun gerakan jantung bersifat ritmik, tetapi kecepatan kontraksi dipengaruhi rangsangan yang sampai pada jantung melalui saraf tersebut.
Materi yang akan dibahas adalah struktur dari anatomi makro, letak topografi, vaskularisasi, dan inervasi. Pertama, saya akan membahas tentang struktur anatomi makro pada organ reproduksi. Ini adalah struktur anatomi makro, tampak dari lateral dari kuda jantan. Pertama di sini itu ada ductus deferens. Lalu ini ada ureter. Di sini ada uretra. Di sini ada root of penis atau akar. Dia menempel pada dinding abdomen. Lalu di sini ada badan dari penis. Selanjutnya, ini adalah testis dan epididymis dari sisi lateral. Di sini ada spermatic cord. Lalu di sini ada epididymis. Ini ada kepala epididymis. Ini adalah corpus epididymis atau badan. Ini cauda atau ekornya, cauda epididymis. Lalu di sini ada testikel. Ini ada testikel. Lalu ini adalah granula aksesorisnya. Di sini ada prostat. Di sini lobus kanan, ini lobus kiri. Ini ada vesicula seminalis. Ini adalah ampula dari ductus deferens. Nah, organ reproduksi dari kuda betina. Nah, kuda betina ini ada sisi lateralnya. Sini ada ureter. Di E-nya ada ureter. Lalu ini adalah rektum. Di ureter ini setelah ureter, di sini ada uretralis di R. Ini uretralis. Di sini ada bladder. Di sini adalah vulva. Di sini ada klitoris. Klitoris ini dia membantu dalam perkawinan. Selanjutnya kita lihat dari sisi dorsal. Nah, sisi dorsal ini di sini kita lihat ada ovarium. Nah, ovariumnya pada kuda ini berbentuk seperti ginjal. Panjangnya dia 4-8 cm, lebarnya 3-6 cm, tebalnya 3-5 cm. Lalu di sini ada uterus. Ini tanduk uterus, ini badannya. Setelah itu ada terimtop atau oviduct atau tuba Fallopi. Kisaran panjangnya itu 20-30 cm, diameternya 15-30 cm. Nah, uterus pada kuda itu yang tidak bunting, itu berbentuk seperti huruf T dengan kornua tegak lurus terhadap korpus uteri. Panjangnya 15-25 cm, lebarnya 4-7,5 cm, dan diameternya 2-5 cm. Tuh, di sini ada vagina. Vaginanya itu panjangnya 20-35 cm, diameternya 10-30 cm. Sini ada cervix. Lalu di sini ada klitoris. Presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak topografi organ reproduksi kuda baik jantan maupun betina. Ya, perlu kita ketahui bahwa organ reproduksi kuda ini terletak di kaudal dari rongga abdominal dan di medial dari rongga pelvis. Nah, langsung saja kita ke letak topografi organ reproduksi kuda jantan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah testis. Testis ini berada di ventral penis yang terbungkus oleh skrotum. Lalu epididymis ini berada tepat di sekeliling dari testis. Lalu penis. Penis merupakan organ reproduksi yang memanjang dari medial hingga ventral organ reproduksi kuda jantan, dan di ventralnya terdapat testis. Lalu kelenjar vesicula seminalis.
kelenjar vesicula seminalis ini terletak paling kranial dari seluruh kelenjar aksesoris. Dan di ventralnya terdapat ampula. Lalu prostat ini berada di kaudal dari vesicula seminalis dan di dorsalnya terdapat rectum. Terakhir adalah kelenjar Cooper atau bulboretralis. Kelenjar ini terletak di rotunda dari otot reaktor penis. Nah, selanjutnya langsung ke topografi organ reproduksi pada betina. Nah, ini dia seperti yang kita lihat. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini terletak paling kranial dari organ reproduksi betina dari kuda, dan di dorsalnya terdapat ureter. Lalu tuba fallopi. Tuba fallopi ini terletak di kaudal dari ovarium dan di ventralnya terdapat tanduk uterus. Lalu uterus. Uterus terletak di kranial dari serviks. Selanjutnya serviks. Serviks ini terletak di kranial dari vagina dan di ventralnya terdapat kambing. Lalu vagina. Vagina ini terletak di kranial dari vulva dan tepat di kaudalnya ada serviks. Nah, itu. Lalu yang terakhir adalah vulva. Vulva ini terletak paling kaudal dan merupakan bagian genital eksternal. Dan di kranial dari vulva terdapat vagina. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang topografi organ reproduksi kuda. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya mahasiswa Jarson Jaya dengan NPM 2820047. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi di organ reproduksi pada hewan kuda. Yang pertama, pada sekalian atau kuda jantan, terdapat dua pembuluh darah besar, yaitu abdominal aorta untuk arterinya, dan venanya adalah vena iliaca communis. Lalu terdapat percabangan, yaitu testicular vessel, vena dan arteri testikular. Lalu terdapat plexus pada nomor 6, plexus yang dinamakan plexus pompiniformis. Lalu pada nomor 11 terdapat arteri dan vena cremaster. Lalu pada nomor 10 terdapat vena dan arteri iliaca externa. Lalu di nomor 22 itu adalah vena dan arteri iliaca interna. Di nomor 23 terdapat vena dan arteri pudenda interna. Lalu di nomor 24 itu adalah arteri umbilikal. Di nomor 28 terdapat arteri prostata yang akan vaskularisasi glandula prostata. Lalu di nomor 9 ini terdapat circumflexa iliaca profunda, vena dan arterinya. Lalu di nomor 26 terdapat arteri vesical cranialis, dan di bagian kaudalnya terdapat arteri vesical caudalis. Lalu di nomor 15 ini terdapat vena dan arteri pudenda externa. Di bagian kaudalnya terdapat vena accessorius pudenda externa. Lalu di bagian ventralnya terdapat vena plexus penis. Dan di bagian ventral dari vena plexus penis itu ada arteri dan vena scrotalis ventralis. Lalu pada nomor 25 ini terdapat vena dan arteri untuk memvaskularisasi ductus deferens. Lalu di nomor 19 ini terdapat
cranial penis vessel yang memvaskularisasi penis. Lalu dilanjutkan pada vaskularisasi pada merah atau kuda betina. Di sini hampir mirip, terdapat aorta abdominal dan vena iliaca communis di nomor 2 dan nomor 8. Lalu di nomor 4 terdapat vena dan arteri ovarian yang memvaskularisasi ovarium. Lalu nomor 5 dan 11 ini adalah percabangan sepanjang uterus, vena dan arteri uterin. Lalu di nomor 9-nya sama, di nomor 9-nya ada terdapat circumflexa iliaca profunda, vena dan arterinya. Lalu nomor 10 sini, di nomor 10 ini terdapat vena dan arteri iliaca eksterna. Lalu untuk nomor 42 di ujung sini, ini adalah labialis dorsalis vessel. Lalu di nomor 38 terdapat arteri dan vena clitoridis dorsalis. Lalu nomor 39-nya terdapat arteri dan vena clitoridis dorsalis profunda. Lalu di nomor 15 terdapat arteri dan vena pudenda eksterna. Dan nomor 16 ini terdapat vena thoracica interna. Lalu di nomor 20 terdapat arteri epigastricus superficialis caudalis. Ketiga vessels ini, ketiga pembuluh darah ini vaskularisasi glandula mammae. Sampai di situ. Terima kasih telah mendengarkan, dan maaf bila ada kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Melania Atrifonegia. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ reproduksi pada kuda, jantan maupun kuda betina. Saya akan menjelaskan bagian inervasi. Terlihat pada screen terdapat dua bagian, yaitu pada kuda jantan dan kuda betina, dilengkapi dengan nervusnya masing-masing. Nervusnya ditandai dengan warna kuning dan masing-masing memiliki abjadnya. Pada kuda jantan dan kuda betina kurang lebih memiliki 15 nervus dengan nama yang sama serta fungsi yang sama, dan memiliki sedikit perbedaan. Yang pertama, dari abjad A ada nervus ilunguinal. Pada jantan, nervus ini menginervasi kulit di atas akar penis dan bagian skrotum. Sedangkan pada betina, nervus ini menginervasi kulit untuk menutupi labia atau bibir vulva pada cabang genital. Yang ke bagian B, ada nervus genitofemoral yang mengacu pada saraf dalam perut yang juga muncul dari plexus lumbal yang memiliki cabang kelamin dan cabang femoralis. Pada jantan, nervus ini menginervasi serta memberikan sensasi melalui cabang femoralis ke paha anterior serta kulit skrotum anterior. Sedangkan pada betina, nervus ini menginervasi mons pubis dan juga memberikan persyarapan motorik melalui cabang genital. Yang ke C ada nervus cutaneus femoris lateralis yang menginervasi kulit di bagian lateral paha pada jantan maupun pada betina. Sedangkan yang ke bagian D ada nervus femoralis yang menginervasi bagian femoralis atau tulang-tulang paha dan musculus sartorius pada jantan maupun pada betina. Yang ke bagian E ada nervus obturator yang menginervasi sensori kulit aspek medial paha baik pada jantan dan juga pada betina. Lebih khususnya lagi, ia juga menginervasi otot-otot aduktor, kranial, dan kaudal pada kuda jantan maupun kuda betina. Yang ke bagian F
ada nervus cranial gluteal yang menginervasi otot gluteal paling dalam tepat di atas panggul dan juga menginervasi tensor fasciata baik pada kuda jantan maupun kuda betina. Yang kebagian G, ada nervus sciatic yang menginervasi serta mensuplai ekstensor penting dari pinggul dan fleksor dari stifle pada kuda jantan maupun pada kuda betina. Bagian H, ada nervus caudal gluteal yang menginervasi otot gluteal paling caudal dan otot gluteal paling superficial pada betina maupun baik pada jantan maupun pada betina. Yang kebagian J, ada nervus pudenda. Pada jantan, nervus ini merupakan nervus motorik yang menginervasi bagian musculus retractor penis. Selanjutnya pada abjad K ada nervus rectal caudal yang menginervasi bagian caudal rectum baik pada jantan maupun pada betina. Bagian L ada nervus diperineal yang menginervasi rektum bagian ekor baik pada jantan maupun pada betina. Bagian M ada nervus perineal superficial yang menginervasi levator ani dan sphincter ani eksterna yang merupakan otot penyangga rektum baik pada jantan maupun pada betina. Pada abjad N, pada jantan disebut nervus dorsal of penis yang menginervasi bagian punggung penis. Sedangkan pada betina disebut nervus dorsal of ovarium yang menginervasi bagian punggung klitoris. Selanjutnya, bagian O merupakan caudal mesentrik ganglion yang menginervasi sejumlah organ di bagian perut dan panggul, baik pada kuda jantan maupun kuda betina. Bagian Q ada pada jantan disebut pelvic plexus yang merupakan nervus otonom yang menginervasi penis. Pada kuda betina di abjad R disebut pelvic ovary yang merupakan nervus autonom yang menginervasi ovarium. Baiklah, sekian dari kelompok kami mengenai materi anatomi organ reproduksi pada kuda jantan maupun pada kuda betina. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.